Tiga pemain segera rampung, Jadon Banel langsung kirim kode ingin dinaturalisasi demi perkuat timnas Indonesia. Gelandang klub Liga Inggris, Burnley FC, Jadon Banel kirim kode ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Sinyal minat dinaturalisasi skuad Garuda itu disampaikan pemain 20 tahun tersebut melalui unggahan Instagram Story. Jadon Banel dikaitkan dalam unggahan salah satu basis supporter timnas Indonesia. Unggahan tersebut berupa tawaran jadi pemain timnas Indonesia. Find out YouTube Family Origins, if you are proven to have Indonesia blood, you will definitely play in the 2026 World Cup. Yang artinya, cari tahu asal-usul keluarga Anda, kalau terbukti punya darah Indonesia pasti main di Piala Dunia 2026. Jadon Banel kemudian mengunggah ulang unggahan tersebut di Instagram Story dengan caption, "Of course I will find out, thank you fans, I love Indonesia." Yang artinya, tentu saya akan mencari tahu, terima kasih para penggemar, saya cinta Indonesia. Unggahan ulang itu jadi sinyal bagi PSSI dan Timnas Indonesia bahwa sang pemain ingin dinaturalisasi. Jadon Amaury Banel merupakan kelahiran Amsterdam, Belanda. Klub Banel, Burnley, saat ini tampil di Championship. Pada musim 2024-2025, Banel sudah tampil dalam 19 pertandingan selama 410 menit. Banel sering dimainkan sebagai sayap kiri, namun juga kerap ditempatkan sebagai sayap kanan dan penyerang tengah. Patrick Kluivert ungkap rencananya jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain, bikin skuad Garuda berjaya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert ungkap rencananya jelang Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain. Pelatih asal Belanda itu mengatakan akan menganalisa 5 laga terakhir Timnas Australia dan Bahrain. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret 2025. Patrick Kluivert pun mengatakan jika dirinya akan menganalisa 5 laga terakhir Timnas Australia dan Bahrain. Hal itu dilakukan sebagai salah satu rencananya jelang kedua laga penting tersebut. Bagi saya ini pertandingan yang sangat penting, laga pertama saya sebagai pelatih Timnas Indonesia, kata Patrick Kluivert. Tentu saya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia, saya dan staf akan menganalisa 5 pertandingan terakhir Australia dan Bahrain, lanjutnya. Selain itu, Patrick Kluivert juga mengatakan hal yang harus dilakukan Timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain. Pelatih yang merupakan legenda sepak bola Belanda itu ingin skuad Garuda percaya diri dan meminta anak asuhnya bekerja keras sampai titik darah penghabisan. Seperti yang kita tahu memang Australia dan Bahrain ini memang tim kuat saat ini, makanya persiapan ini yang terpenting dari pemain sendiri, dari hati pemain bagaimana, ujarnya. Saya minta kepada para pemain, harus percaya diri, jangan sampai rasa percaya diri hilang. Saya meminta pemain berusaha sekuat tenaga demi nama Indonesia, demi masyarakat Indonesia, pungkas Patrick. Komisi 10 DPR RI resmi mengesahkan berkas 3 calon pemain Timnas Indonesia. Hal ini berdasarkan rapat kerja antara Komisi 10 dan Menteri Pemuda dan Olahraga RI pada Rabu, 5 Maret 2025. Sebelumnya, PSSI memastikan saat ini sedang memproses Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James untuk segera bergabung ke skuad Garuda. Mereka diproyeksikan bisa tersedia di Timnas pada bulan Maret ini. Tepatnya, saat Indonesia berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Raker ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani. Wakil Menpora, Taufik Hidayat, menjelaskan bahwa 3 pemain tersebut akan penting untuk Timnas Indonesia. Mereka bisa memberikan dampak yang positif bagi skuad Garuda dan sepak bola tanah air. Apalagi mereka eligible menurut FIFA dan bisa bermain untuk Timnas. Aspek fisik yang baik dan menit bermain yang banyak di Eropa. Jadi transfer ke Nolet G bagi kepentingan Timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia, kata Taufik Hidayat. Sementara itu, lalu Hadrian Irvani menyetujui naturalisasi pemain tersebut. Semua peserta rapat yang hadir setuju atas proses ini. Komisi 10 DPR RI, pemerintah dan PSSI menyepakati bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kata lalu Hadrian Irvani. Setuju, jawab peserta rapat.
Proses selanjutnya adalah berkas 3 pemain tersebut akan dibawa ke Komisi 13. Komisi 13 rencananya akan menggelar rapat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nantinya berkas ini menunggu keputusan Presiden, Kepres, dan langkah terakhir adalah sumpah WNI. Diprediksi sumpah akan dilakukan di luar negeri agar tidak memakan banyak waktu dan bisa dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut juga dilakukan beberapa pemain keturunan karena mereka hanya libur pada FIFA Matchday. Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan, ada pemain keturunan Grade A ingin membela timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat ini program naturalisasi pemain sedang digenjot kembali oleh PSSI. Pemain yang sudah merampungkan proses naturalisasinya paling terbaru adalah Romeni, Dion dan Gepens. Dalam waktu dekat ada tambahan 3 pemain naturalisasi lagi, sebab proses yang dijalani Joey, Emil dan James sudah sampai ke DPR. Arya menyebut, sekarang banyak pemain keturunan Grade A yang ingin membela timnas Indonesia. Sekarang banyak pemain Grade A yang berminat memperkuat timnas, bukan pemain amatir, sebut Arya. Sang pemain sudah menghubungi saya lewat DM Instagram, sang pemain sangat antusias, lanjutnya. Nah, saya langsung memberitahu Pak Erik dan Patrick, responnya juga positif, tapi mungkin usai bulan Maret baru kita proses, tandasnya. Timnas Indonesia akan menjalani laga krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga ke-8 Grup C dan sangat menentukan bagi peluang Indonesia melaju ke putaran berikutnya. Sebelum laga ini, timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, telah menyesuaikan jadwal pertandingan agar lebih ramah bagi pemain dan supporter yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dengan kick-off pada pukul 20.45 WIB, pemain dapat berbuka puasa serta melaksanakan salat tarawih sebelum bertanding. Laga ini juga menjadi ajang revans bagi timnas Indonesia setelah pertemuan pertama di Bahrain berakhir imbang 2-2 pada 10 Oktober 2024. Bahrain sendiri tampil impresif di ajang Piala Teluk dengan menumbangkan Arab Saudi dan Irak, sehingga menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Stadion Gelora Bung Karno dipastikan akan dipenuhi oleh supporter yang siap memberikan dukungan penuh bagi timnas Garuda. Kemenangan dalam laga ini akan menjadi modal penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebaliknya, kekalahan atau hasil imbang bisa membuat perjuangan semakin berat. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tentu telah menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi Bahrain. Ia akan memanfaatkan dukungan penuh dari supporter di SUGBK untuk membangkitkan semangat juang para pemain. Fokus dan konsentrasi tinggi menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia dalam laga ini. Selain strategi, kondisi fisik dan mental pemain juga menjadi perhatian utama. Tekanan bermain di laga penting ini harus dihadapi dengan ketenangan dan disiplin tinggi. Latihan intensif dan persiapan matang sangat dibutuhkan agar tim bisa tampil maksimal di lapangan. Di sisi lain, perubahan jadwal pertandingan yang lebih malam dianggap sebagai keputusan tepat. Hal ini memberikan waktu yang cukup bagi para pemain untuk berbuka puasa dan mempersiapkan diri secara optimal. Dengan dukungan penuh dari supporter, strategi yang tepat, serta kerja keras para pemain, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan dan menjaga asa menuju putaran final Piala Dunia 2026. Striker baru timnas Indonesia, Ula Romeni, mendapat sorotan dari pelatih Oxford United, Gary Rowett, menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 24 tahun itu baru bergabung dengan klub Inggris tersebut pada Januari lalu setelah direkrut dari FC Utrecht. Namun, karirnya di Oxford belum berjalan mulus. Sejak bergabung, Romeni belum menjadi pilihan utama di lini serang Oxford United. Dari 5 laga yang telah dijalani, ia hanya sekali tampil sebagai starter dan belum mencetak gol. Meski dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi di lini depan, Romeni lebih nyaman bermain sebagai striker. Saya memainkan banyak laga sebagai penyerang lubang, sayap kiri, sayap kanan, dan striker. Saya pikir saya bisa multifungsi dalam posisi ini, ujar Romeni kepada media Inggris, Bicester Advertiser. Namun, saya lebih suka bermain sebagai striker karena saya mendapatkan kebebasan lebih di posisi itu. Kendati demikian, media Inggris Oxford Mail menyoroti bahwa Romeni bukan seorang target man murni, yang biasanya diandalkan sebagai ujung tombak utama dalam tim. Hal ini menjadi perhatian bagi pelatih Oxford United, Gary Rowett, yang mengungkapkan bahwa absennya target man membuat timnya kesulitan menciptakan peluang.
Ketidakhadiran target man berarti kami tidak bisa bermain sesuai dengan keinginan, ujar Rowett, dikutip dari Oxford Mail. Jika melihat tim-tim lain di divisi ini yang memiliki target man, mereka bisa bermain lebih langsung dan menciptakan peluang lebih banyak. Rowett menambahkan bahwa tanpa target man, Oxford United harus mencari cara lain untuk menyerang dan menguasai bola dengan lebih baik. Namun, ia tetap yakin bahwa Romeni dan rekan-rekannya mampu mengatasi tantangan ini. Kami harus memastikan bahwa kami bagus dalam penguasaan bola. Saya pikir kami adalah tim yang mampu mengendalikan bola, tetapi ketika rasa percaya diri menurun, itu bisa menjadi lebih sulit, ujar Rowett. Dengan situasi ini, perhatian tertuju pada bagaimana Romeni akan menampilkan performa terbaiknya di Oxford United, sekaligus bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia. Naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan media Australia. Dalam laporan Sydney Morning Sport, Timnas Indonesia dinilai melakukan persiapan serius untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia. Naturalisasi pemain keturunan jadi sorotan media tersebut. Mereka menganggap langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan target ambisius skuad Garuda di Piala Dunia 2026. Tidak hanya mempersiapkan dengan pemain yang ada, Timnas Indonesia juga aktif menaturalisasi beberapa pemain untuk meningkatkan kualitas skuad, tulis Morning Sport. Timnas Indonesia mendapatkan kekuatan baru setelah Romeni resmi dan Pelupesi, Din dan Emil yang segera resmi mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia, WNI. Sebelum 4 pemain naturalisasi tersebut, Timnas Indonesia sudah memiliki pemain naturalisasi lain yang aktif membela skuad Garuda seperti Paes, Verdong, Jai, Hilgers, Dix, Haye, Ivar, Nathan, Patinama, Ragnar, Jordi, Eliano, Sandi, Hubner dan Struij. Timnas Indonesia memasang target tinggi di round 3. Mereka ingin lolos dan berupaya menatap peluang lolos Piala Dunia 2026, tulis Morning Sport. Timnas Indonesia menyusun rencana dengan hati-hati untuk persiapan terbaik. Salah satunya, pelatih Patrick Kluivert dan PSSI akan menambah pemain naturalisasinya, tulis media Australia. Ini tentu akan menjadi ancaman untuk tim nasional Australia, kekuatan mereka akan semakin kuat, maka bersiaplah, tegas Sydney Morning Sport. Jelang laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, mantan striker Timnas Indonesia dan Persib Bandung, Sergio Van Dijk, memberikan pandangannya soal peluang Garuda. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, skuad asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 laga ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, di bawah Jepang yang mengoleksi 16 poin dan Australia dengan 7 poin. Hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final, sementara peringkat 3 dan 4 harus menjalani babak tambahan. Menurut Van Dijk, Indonesia masih punya kans besar untuk bersaing di grup C. Ia menilai bahwa para rival, termasuk Australia, tidak terlalu meyakinkan performanya. Mereka masih punya banyak peluang di grup C, dan menurut saya para pesaingnya juga tidak terlalu meyakinkan, ujar Van Dijk kepada Voet Balzone. Meskipun begitu, ia tetap mengingatkan bahwa Australia adalah lawan yang harus diwaspadai. Australia tentu saja tim yang harus selalu diperhitungkan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, saya rasa mereka tidak berada di level yang sama seperti antara tahun 2006 dan 2020. Nama-nama besar yang bermain untuk Australia juga semakin sedikit akhir-akhir ini, tambahnya. Selain itu, Van Dijk juga menilai bahwa Bahrain dan Cina bukan tim yang terlalu istimewa. Ia yakin, kecuali melawan Jepang, Indonesia bisa mengamankan poin di laga-laga lainnya. Cina tidak konsisten. Saya rasa pertandingan Indonesia lawan Cina, di pertemuan pertama, terlepas begitu saja. Jepang tentu saja pesaing terbesar. Anda tidak perlu berharap akan mendapatkan poin di sana, jelasnya. Timnas Indonesia berpotensi semakin kuat dengan kehadiran 3 pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Jika mereka resmi bergabung, skuad Garuda akan semakin kompetitif untuk bersaing di grup C. Setelah melawan Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia masih akan melakoni 2 laga terakhir di putaran ketiga, yakni menghadapi Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni 2025. Laga-laga ini akan menjadi penentu bagi Garuda untuk melangkah lebih jauh dalam upaya mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Media Thailand, Thairat Sport yakin Timnas Indonesia bisa meraih hasil baik ketika melawan Australia dan Bahrain. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Australia dan Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pertandingan pertama dijadwalkan terlaksana di Stadion Sydney Football Stadium, pada 20 Maret 2025 melawan Australia. Sedangkan laga kedua digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 melawan Bahrain. Media Thailand sendiri sangat yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Australia dan Bahrain dengan kekuatan skuad yang sekarang. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki gaya permainan dan skuad yang seimbang dengan rivalnya tersebut. Saya selalu melihat perkembangan Indonesia setelah pertandingan di kualifikasi Piala Dunia dan dengan pelatih serta staf yang baru, tutur Thairat Sport. Indonesia memang sedang melakukan progres yang cukup gila untuk menjadi yang terbaik. Saya rasa semua harus mengakuinya. Lanjutnya, kita akan lihat pertandingan Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Saya rasa Indonesia akan memenangkan pertandingan tersebut, apalagi adanya beberapa nama baru di dalam skuad Indonesia. Lanjut media tersebut. Meski begitu, Thairat Sport memberi peringatan untuk Indonesia agar tak memandang remeh Australia dan Bahrain. Ia lalu memberikan satu syarat agar timnas Indonesia bisa meraih hasil positif nantinya. Syarat tersebut yakni dengan melakukan persiapan sebaik mungkin. Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan round 3 ini, tegasnya.